warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Muhammad Anda dari kampus IAIN Kota Palopo, semester 7, program studi Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tahap bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, tahap bimbingan kelompok ada 4. Yang pertama, tahap pembentukan. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang terakhir, tahap pengakhiran. Tahap yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahapan dalam membentuk sejumlah kerumunan individu menjadi satu kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok dapat menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin kelompok menerima secara terbuka anggota kelompoknya dan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelompok. Yang kedua, berdoa. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok bersama-sama berdoa agar kegiatan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Yang ketiga, pemimpin kelompok menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Diharapkan anggota kelompok untuk dapat memahami pengertian dari bimbingan kelompok, yang mana bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu saling berinteraksi, mengemukakan pendapat, dan memberikan tanggapan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemimpin kelompok menjelaskan tujuan kegiatan bimbingan kelompok, yang mana diharapkan agar kegiatan bimbingan kelompok dapat terarah dengan jelas dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pemimpin kelompok menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian, pemimpin kelompok menjelaskan terkait asas-asas yang ada dalam kegiatan bimbingan kelompok, seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, serta asas kedinamisan, dan asas-asas yang lainnya. Selanjutnya, perkenalan. Di sini, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Selanjutnya, yaitu permainan atau games. Dalam hal ini, setiap tahap dalam bimbingan kelompok perlu ada permainan atau games yang diselipkan. Ini bertujuan agar mencairkan suasana dan menghilangkan kebosanan. Tahap bimbingan kelompok yang kedua adalah tahap peralihan atau biasa juga disebut sebagai tahap transisi. Tahap peralihan adalah tahap yang menghilangkan
kegiatan awal kelompok menuju ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Artinya, tahap ini adalah tahap setelah tahap pembentukan dan sebelum tahap kerja. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok dapat menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin kelompok menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Artinya, pemimpin kelompok menjelaskan kembali kegiatan yang ada pada bimbingan yang ada pada tahap pembentukan. Yang kedua, tanya jawab mengenai kesiapan anggota kelompok menuju ke kegiatan berikutnya. Artinya bahwa pemimpin kelompok menanyakan kembali kesiapan para anggota kelompok, apakah mereka telah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pemimpin kelompok menggali suasana apabila anggota kelompok baik secara keseluruhan maupun sebagian belum siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya dan menyelesaikan suasana tersebut. Selanjutnya, pemimpin kelompok memberikan contoh topik yang akan dibahas oleh anggota kelompok dalam bimbingan kelompok. Dan jangan lupa untuk memberikan permainan atau games seperti pada tahap sebelumnya, yaitu berguna untuk menghilangkan kebosanan dan mencairkan suasana dalam kegiatan bimbingan kelompok. Tahap bimbingan kelompok yang ketiga yaitu tahap kerja, atau biasa juga kita sebut sebagai tahapan kegiatan inti. Tahap kerja atau tahapan kegiatan inti merupakan tahapan yang membahas tentang topik-topik tertentu. Dalam tahapan ini, anggota kelompok mencoba membicarakan permasalahan yang dialami, dan pemimpin kelompok bertujuan untuk mengamati dan menentukan arah serta tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan tersebut. Tahapan kegiatan inti ini juga merupakan pusat dari kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri. Pemimpin kelompok dapat menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasan yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasan yang telah dipersiapkan dalam bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok menjelaskan pentingnya topik tersebut untuk dibahas dalam kelompok. Selanjutnya, tanya jawab tentang topik yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok. Pembahasan topik tersebut harus dikupas secara tuntas. Artinya, permasalahan yang dibahas itu harus segera diselesaikan. Tahap berikutnya yaitu selingan berupa permainan atau games. Seperti pada dua tahap sebelumnya, yaitu adanya permainan atau games, itu tergantung dari games apa atau permainan apa yang
yang telah disiapkan oleh pemimpin kelompok. Contohnya itu mungkin ice breaking dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pemimpin kelompok menegaskan kembali komitmen dari anggota kelompok. Apa yang segera dilakukan berkenaan dengan topik yang telah dibahas. Tahap bimbingan kelompok yang terakhir, tahap pengakhiran, yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, kemudian merencanakan kegiatan selanjutnya. Jadi bisa dikatakan tahap pengakhiran ini sudah termasuk dalam mengevaluasi kegiatan atau apa saja yang dipelajari oleh anggota kelompok. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok dapat menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin kelompok menjelaskan bahwa bimbingan kelompok akan diakhiri. Selanjutnya, anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang telah dicapai masing-masing. Yang ketiga, pembahasan mengenai kegiatan lanjutan, pesan, serta tanggapan anggota kelompok. Selanjutnya, ucapan terima kasih, kemudian berdoa, kemudian perpisahan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan tahap bimbingan kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.